Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 03 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bu, saya mendengar di radio bahwa Jepang mengalah dari sekutu. Bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Belum bisa, saya belum yakin dengan kekalahan Jepang. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Dikarenakan IR Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan hal yang disampaikan Sultan Syahrir, maka para golongan muda seperti Ahmad Subarjo mengajak para golongan muda untuk rapat dan menghasilkan bahwa harus mengasingkan IR Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Kalau begitu, marilah kita laksanakan rapat agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini sudah waktunya. Baiklah, mari kita segera laksanakan rapat ini. Baik, saya setuju. Hasil rapat pun mengharuskan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati diasingkan ke Rengas Dengklok. Hal ini harus dilaksanakan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan dikuasainya lagi dan lagi. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 04.00 WIB terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke luar kota menuju Rengas Dengklok. Tidak jelas siapa yang memulai rencana untuk menculik Soekarno dan Hatta, tetapi pada akhirnya para pelaksananya adalah Khairul Saleh, Wikana, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, Singgih, Dr. Sucipto, dan tentu saja Soekarni. Baiklah, Bu, kita ikuti saja arahan mereka. Saya berpikir tanggapan mereka benar. Ya Bu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita tidak boleh terpengaruh dari Jepang. Pada saat di Rengas Dengklok, Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Baik. Karena jika kita sudah terbebas dari sini, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Karena atas kedidihan para golongan muda untuk segera merdeka. Baik, bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus nantinya? Lokasi di rumah saya atau di lapangan Monas, Bu? Dari kabar yang saya dengar, lebih baik di rumah Bung Karno saja. Karena para pasukan Jepang sudah berjaga-jaga di sekitar lapangan Monas. Karena mereka tahu akan ada acara di sana. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan proklamasi dan merencanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, Bung, saya mohon Anda tetap berada di sini karena saya ingin pergi ke Jakarta untuk berunding tentang kelanjutannya bersama Bung Wikana dan Bung Ahmad Subarjo. Baik, secepatnya segera beritahu saya kabar selanjutnya. Saya ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Baik, Bung, pasti. Karena tidak dapat kabar dari Jakarta, Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta dan hanya menemui Wikana dan Ahmad Subarjo. Dan lalu mereka berunding. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana? Apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan agar proklamasi disegerakan oleh Insinyur Soekarno? Bagaimana jika kita segera membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali kemari? Saya tahu, pasti mereka sudah yakin akan kemerdekaan ini. Saya mendapat kabar mereka akan memproklamasikan ini pada besok 17 Agustus 1945. Baiklah, saya akan membawa mereka kembali agar Indonesia segera merdeka. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta. Apabila pada tanggal 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan belum juga dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Misi. Bung, segera ketikkan naskah proklamasi untuk kemerdekaan hari ini. Baik, Bung, segera saya kerjakan.
Setelah naskah proklamasi selesai diketik oleh Sayati Melik, Soekarno langsung membacakan naskah proklamasi tersebut di hadapan rakyat yang hadir di rumahnya. Kemudian setelah naskah proklamasi dibacakan, datanglah bendera merah putih yang sudah selesai dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ini Bung, naskahnya sudah jadi. Bagaimana jika rakyat yang hadir di sini untuk menandatangani teks proklamasi ini? Izin memberi usul. Tidak, Bung. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi ini. Baik, kalau begitu akan kutandatangani dan Bung Hatta di bawahnya nanti. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penyerahan bendera Sangsaka Merah Putih oleh Ibu Fatmawati kepada Insinyur Soekarno.